selalu menjadi motivator, juga teman perjalanan dalam membangun kekuatan bersama mengembangkan pendidikan di lingkungan sekolah kita SMA Negeri Mutis Evan. Terima kasih untuk kesediaan karena sudah dengan rela dan bersama hati meluangkan waktu bersama saya dan Ibu Elvi untuk mendukung peningkatan mutu, juga sembari memberikan layanan bagi kami berdua untuk mengembangkan kompetensi dalam pendalaman LMS dalam pelatihan dan pendidikan calon guru penggerak angkatan kelima. Hari ini sesuai dengan informasi kami akan mempresentasikan atau membagi pengalaman belajar tentang pendalaman materi di LMS modul 1.4 dengan kekuatan yang ada, yakni tentang budaya positif. Pertemuan ini tentu bukanlah sesuatu yang mudah, maka pada kesempatan awal kami mengajak kita semua untuk mengangkat hati, memohonkan berkah dan menyerahkan kegiatan seminar ini dalam bimbingan Tuhan dalam doa bersama. Izinkan saya untuk membawakan doa ini. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Anak Yesus. Kami Maha Kuasa dan Maha Baik, syukur atas segala berkat, kasih dan nikmat yang boleh kami alami di kesempatan ini. Kami yakin bahwa Engkau ada bersama kami sejak langkah kami hingga boleh duduk dan berkumpul bersama di tempat ini untuk melangsungkan kekuatan pendalaman peningkatan mutu pendidikan, terutama berkembangnya sekolah kami menjadi sebuah lingkungan pembelajaran yang ramah. Kami mohonkan berkat, tuntunan dan bimbingan sekiranya kegiatan boleh kami mulai dan boleh kami selesaikan hanya dalam kuasa dan kehendak-Mu. Doalah kami yang selalu menjadi andalan dan perteduhan sejati kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, karena kegiatan seminar ini menjadi sebuah ketentuan untuk bagaimana seorang pendidik yang berkesempatan mendalami pembelajaran dalam pendidikan dan pelatihan calon guru penggerak untuk kelak menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang lebih siap dan lebih memahami situasi belajar di lingkungannya, maka kita bertemu dalam tema aksi nyata 1.4 budaya positif. Di sini saya dan teman saya juga akan saling berbagi dan juga kita membangun kolaborasi dan refleksi bersama dalam pertemuan ini. Jadi tentu kegiatan ini tidak akan mendominasi atau didominasi oleh saya dan Ibu Elvi, melainkan kita bertujuan dan membangun refleksi bersama sesuai dengan pengalaman pembelajaran kita. Tanpa membuang waktu, saya berikan kesempatan kepada rekan saya untuk boleh melanjutkan kegiatan lewat tayangan atau slide yang sudah ada. Kesempatan seluasnya saya berikan kepada Baik, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Baik, terima kasih untuk moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi tentang budaya positif. Baik, Bapak Ibu sekalian, pasti gambar itu tidak langsung bagi kita. Ini kira-kira gambarnya siapa ini? Hajar Dewan Tara. Hajar Dewan Tara, kira-kira Bapak Ibu pahami tentang apa? Tentang Hajar Dewan Tara. Apa yang Bapak Ibu ketahui tentang Hajar Dewan Tara? Menteri Pendidikan pertama. Ada yang lain lagi? Bapak Pendidikan. Dia dikenal sebagai Bapak Pendidikan itu karena apa? Karena jasanya di bidang pendidikan. Karena jasanya dalam bidang pendidikan. Ada yang berkomentar lagi? Ya, semboyannya itu yang dikenal dengan
tuturi handa. Ada ingarso sungtolodo, ingma dia manungkarso dan tuturi handa. Kalau ingarso itu artinya di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Nah itu sekilas gambaran atau briefing kita tentang pendidikan itu yang berkaitan dengan Bapak Ki Hajar Dewantara, atau bisa kami kenal lebih lazim disebut dengan Bapak KHD. Baik, berbicara tentang budaya positif, mungkin teman-teman budaya itu apa kira-kira yang Bapak Ibu pahami? Kebiasaan. Kalau positif, hal-hal yang baik. Berarti budaya positif itu kebiasaan atau sesuatu perbuatan yang berhubungan dengan hal-hal yang positif. Nah itu menurut pemikiran kita. Kalau menurut Bapak KHD atau Bapak Ki Hajar Dewantara itu, dia mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan dari diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Jadi menurut Bapak KHD ini dia mengatakan bahwa budaya positif itu lahir karena adanya disiplin. Nah disiplin seperti apa yang ditekankan oleh Bapak Ki Hajar? Di sini Bapak Ki Hajar dia mengatakan bahwa disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita, atau motivasi eksternal karena berasal dari luar bukan dari dalam diri kita sendiri. Nah, pemikiran Bapak KHD ini juga sejalan dengan ada penulis buku Ibu Diana Gosen dalam bukunya itu Reconstruction School Discipline. Dia mengatakan bahwa disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disciplina, yang artinya belajar. Nah dari pengertian ini, maka kami mengambil kesimpulan bahwa disiplin positif artinya bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Disiplin positif itu bagaimana cara kita mengontrol diri, motivasi yang ada dalam diri untuk mewujudkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah nilai-nilai yang kita hargai seperti apa? Contohnya seperti ini. Nilai pada profil Pancasila, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, bergotong royong dan kreatif. Itu contoh-contoh nilai-nilai. Yang berikut ada seperti ini, ada peduli, keterus terang, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, dan sebagainya. Ini contoh nilai-nilai. Nilai-nilai yang mendorong kita untuk disiplin positif. Tetapi tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi internal pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sejalan dengan praktek selama ini, kebanyakan kita menanamkan disiplin positif itu kepada murid kita itu melalui motivasi eksternal. Itu bisa melalui hukuman. Kebanyakan kita kan melakukan seperti itu kan. Tetapi yang sejalan dengan pemikiran hadir, disiplin positif yang dimaksudkan itu bagaimana kita menanamkan motivasi internal dari peserta didik. Menurut Ibu Diana Gosen dalam bukunya, dia menyatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Misalnya dalam menjalankan disiplin positif itu ada 3 motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya peserta didik ini dia datang tepat waktu bukan karena kesadaran dari dirinya, tetapi karena dia takut aturan. Kalau dia melanggar aturan maka dia akan mendapatkan hukuman. Misalnya hukuman ini kan bukan sesuatu tindakan yang diberi tanpa kesepakatan.
Itu motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya, misalnya dia datang tepat waktu supaya mendapat pujian kah, atau supaya mendapat nilai yang baik kah. Nah, itu motivasi yang kedua. Motivasi yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, motivasi ketiga ini yang diharapkan penerapan disiplin positif di sekolah untuk murid-murid kita. Artinya mereka melakukan sesuatu itu bukan karena untuk menghindari hukuman atau untuk mendapat penghargaan, tetapi mereka menghargai nilai-nilai yang ada. Misalnya contoh nilai-nilai disiplin, mandiri, kreatif dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Baik, seringkali kita ketika siswa mendapat masalah, kita langsung memvonis dia, tetapi kita tidak menggali akar permasalahan. Kira-kira peserta didik ini dia sering terlambat karena masalah apa? Nah, itu yang berkaitan dengan kebutuhan. Ada 5 kebutuhan ya Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Misalnya bagaimana dia berusaha untuk bertahan hidup, apakah dia sebelum ke sekolah dia membantu orang tua dulu kah atau bagaimana? Kita tidak meninjau sampai situ ya. Yang berikut, rasa kasih sayang dan diterima. Nah, ini berhubungan dengan rasa kasih sayang. Kita terkadang peserta didik itu dia ugal-ugal itu kan apa? Dia butuh kita lebih perhatian khusus. Nah, itu berhubungan dengan kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima. Yang berikut adalah kebebasan. Kebebasan ini mungkin ada yang mau memberi contoh. Misalnya peserta didik, ciri-ciri dia membutuhkan kebebasan. Misalnya dia harus mandiri. Dia mandiri. Bisa mengambil suatu keputusan. Kebebasan dalam beropini seperti itu. Menyampaikan pendapat. Yang berikut ada kebebasan kesenangan. Nah, misalnya kalau kita lihat peserta didik ada yang TikTok, kita jangan marah karena mereka juga butuh kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Penguasaan ini contohnya seperti apa? Misalnya mereka ada yang maunya jadi ketua kelas, ada yang suka tidak mau mendapat jabatan yang di bawah, misalnya dia menjadi ketua keamanan. Nah, itu contoh-contoh penguasaan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini dalam kehidupan sehari kita sudah temukan dalam pribadi kita, anak murid kita, tapi kita tidak menyadarinya. Dan kami juga baru sadar setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, Bapak Ibu, untuk biasanya kalau kita menghadapi peserta didik yang bermasalah, kebanyakan kita itu mengambil tindakan itu dalam bentuk hukuman dan konsekuensi. Hukumannya misalnya peserta didik datang, ya rawat kotoran. Itu kan tindakan itu kan kita ambil tanpa kesepakatan dengan dia toh. Nah, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensi, kita memberikan tindakan berdasarkan ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalnya dari sekolah, ya hadir jam 7.15. Tapi kalau misalnya dia hadir, maka konsekuensinya dia akan menerima sanksi toh. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Tetapi hukuman dan konsekuensinya ini ada nilai negatifnya. Yang ditawarkan adalah restitusi. Kenapa restitusi? Karena restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Mungkin untuk lebih paham seperti ini untuk penjelasannya. Di sini ada hukuman, ada konsekuensi dan restitusi. Hukuman yang siswa dapatkan itu pasti menyakitkan. Misalnya kita pukul dia, pasti dia rasa sakit. Kalau konsekuensi misalnya dia terlambat, konsekuensinya apa? Kalau misalnya apa? Konsekuensinya dia bayar 5.000. Nah, itu sesuatu yang harus terjadi. Sedangkan kalau restitusi itu kita memberikan pilihan. Nanti pengembangannya di materi berikutnya Bapak Ibu. Yang berikut contoh, untuk hukuman pasti anak dia merasa tidak nyaman untuk jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau konsekuensi, anak dia tidak nyaman juga, tetapi dalam waktu yang
yang pendek. Kalau restitusi, dia menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bagaimana dia menguatkan nanti kita dapat di materi berikut ini. Saya masih memberikan pengantar ya Bapak Ibu. Yang berikut untuk hukuman, misalnya peserta didik dia menjadi korban, sedangkan korban untuk mendapatkan keadilan. Sedangkan konsekuensi korbannya bisa diabaikan. Sedangkan restitusi ini korban mendapat ganti. Ganti seperti apa? Ganti dengan adanya kata-kata penguatan. Kata-kata penguatannya seperti apa nanti ada di contoh berikut. Yang berikut hukuman itu pasti anak murid merasa tersakiti. Sedangkan kalau konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan kalau restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Nah, ini sekilas contoh. Misalnya untuk hukuman, peraturannya kamu harus harus rajin ke sekolah. Itu contoh-contoh hukuman yang kita berikan. Sedangkan kalau konsekuensi, apa peraturannya? Misalnya ketika anak berbuat masalah, ketika anak datang, kita mesti tanya, apa peraturannya kalau kamu buat begini? Terus, mampukah kamu melakukannya? Jadi dia masih ada kata-kata yang dibilang tidak terlalu keras atau kasar lah. Sedangkan kalau peraturan itu dia pakai harus, wajib, seperti itu. Sedangkan kalau restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini contoh-contoh yang berhubungan dengan restitusi. Nah, untuk hukuman dampak pada murid itu pasti murid merasa marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri. Kalau konsekuensi itu pasti dia kehilangan hak, waktu, dan penahanan. Sedangkan kalau restitusi, murid tidak akan kehilangan waktu namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Ini kegiatannya kaget-kaget toh, misalnya kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi, murid dia sudah tahu, ketika dia berbuat salah, oh dia pasti dapat hukuman ini. Nah, seperti itu. Kalau restitusi, ini dia dibuat oleh murid, kita guru hanya mengarahkannya. Yang berikut, kalau hukuman menyakitkan, guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan. Untuk rekanku Ibu Evi yang sudah membagikan pemahaman juga pengalaman dalam pembelajaran modul 1.4, tapi pada umumnya modul 1, tentang bagaimana seorang pendidik menyadari kehadiran, juga bagaimana kita memahami lingkungan pembelajaran dalam ini lingkungan sekolah. Sebelum kita melanjutkan, di sini saya mohon kesediaan teman-teman sekalian, guru-guru yang hebat. Saya mohon kesediaan untuk kita berdiri sama-sama supaya kita sama. Saya agak kesini supaya lebih tinggi, bukan mau jadi yang tertinggi. Baik, di sini ada satu doa ajakan ringan, kita gerak-gerak sedikit. Ada satu permainan kecil namanya lakukan atau tunjukkan apa yang kukatakan. Tunjukkan apa yang kukatakan. Jadi ketika saya mulai, maka pertanyaan atau perintahnya harus disampaikan. Lakukan apa yang kukatakan atau tunjukkan apa yang kukatakan. Kebetulan ada teman guru biologi, kita batasi pakai anggota tubuh. Baik, kita mulai dengan permainan. Lakukan berarti fokus ke saya. Lakukan apa yang kukatakan. Saya punya hidung. Oh ini, apa yang kutunjukkan? Berarti harus diulang. Lakukan apa yang kukatakan atau tunjukkan apa yang kukatakan. Berarti harus diulang. Baik. Baik, kita mulai lagi. Lakukan atau tunjukkan apa yang kukatakan. Saya punya telinga. Konsentrasi. Saya Berarti di sini masih ada perbedaan. Ini berarti
jadi kekuatan bagi imam menjadi ujian untuk kita. Lakukan atau tunjukkan apa yang dikatakan. Berarti yang saya katakan itu yang ditunjukkan, bukan apa yang saya tunjukkan. Tunjukkan apa yang dikatakan. Iya. Kalau saya punya telinga, tapi saya tunjuk ini berarti yang diikuti harus telinga. Apa yang saya katakan. Ulang sekali lagi. Boleh. Tunjukkan apa yang kukatakan. Saya punya rambut. Oke. Terima kasih semua benar. Satu kali lagi supaya menjadi kuat. Tunjukkan apa yang kukatakan. Saya punya dahi. Dahi. Baik, oke. Supaya kita dapat satu penyegaran lagi, dan memang ini kehadiran kita tadi sudah disinggung oleh rekan saya itu juga teman kita bahwa tentang budaya positif berarti segalanya harus menarik dan menyenangkan, terutama di dalam lingkungan pembelajaran. Saya kembali untuk melanjutkan kesempatan berbagi pemahaman yang sudah kami dapatkan selama pembelajaran sampai dengan modul 1 selesai. Tentang pendidikan itu sendiri banyak definisi, tetapi kita orang pendidikan punya guru besar yang tadi sudah dalam permainan tebak gambar awal bahwa kita punya Bapak KHD sebagai pelopor, sebagai penunjuk arah awal, dan memang pengalaman sebelum saya lanjut, saya jadi malu juga ketika mulai paham, diberi materi. Ternyata guru bukan hanya seperti kita timba air di sumur, gayung air, datang saling dijerigen atau diember, tetapi ternyata peran guru itu lebih dalam dan lebih jauh, dan sebenarnya di situ ketulusan atau rasa memiliki kita terhadap anak murid atau anak didik itu penting dan sangat ditekankan. Dalam banyak definisi, salah satunya seorang filosof namanya Aristoteles bilang, pendidikan kalau tanpa karakter itu berarti pendidikan yang sia-sia. Maka di sini nyambunglah dengan materi budaya positif bahwa kehadiran kita adalah tentang pembentukan karakter. Apa daya kalau kita bernilai 100 tapi karakternya tidak menunjukkan apa yang kita pelajari. Di sini saya mohon izin untuk kembali lanjutkan materi. Semua punya keterkaitan. Nanti kita akan mendapat sedikit masukan dengan melihat tayangan dalam bentuk video. Izinkan saya melanjutkan materi tentang 5 posisi kontrol guru. Nah, ini bagaimana nanti kita semua diajak untuk sambil kita merefleksikan, oh sudah sejauh mana saya hadir dan peran saya nanti seperti apa di dalam 5 posisi ini. Nanti kita masing-masing berefleksi bersama, nanti boleh saling bertukar pikiran, saya ada di posisi yang mana. Nah, ini posisi yang pertama. Posisi sebagai penghukum. Penghukum jelas bahwa itu tidak ada tawar-menawar. Yang ada hanya satu arah saja pendalaman atau praktek. Saya bilang apa, harus buat. Kalau umumnya orang bilang seperti maklumat, apa yang tertulis itu harus dilakukan. Di sini kita lihat semoga jelas. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, bisa menghukum secara fisik maupun secara kata-kata, pakai bahasa. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Itu ada beberapa kalimat ngantar situ. Patuhi aturan saya atau awas, jangan main-main. Kalau saya sudah bilang begini, ikut. Kamu selalu saja salah. Ini contoh-contoh kalimat. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Tidak pernah berubah.
Selalu yang paling belakang itu contoh-contoh fakta yang memang ada juga berdasarkan kajian ada dalam dunia pendidikan, terutama di lingkungan sekolah. Coba kita perhatikan lagi posisi kontrol yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ini mungkin sistemnya cuci otak supaya membuat malu dengan kata-kata atau cara yang halus. Di sini posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keinginan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman. Jadi kita ikuti beberapa fakta. Biasanya ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, secara tidak sadar memang kita berhasil membuat anak didik yang bersangkutan merasa malu. Apalagi di depan teman-teman. Atau lagi, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Biasa kita pakai standar 3 kali. Setelah 3 kali, kita beralih dari yang tadi dengan konsekuensi minimal ke hukuman 1 arah. Atau kalau orang tua kamu tahu berbuat begini, nanti bagaimana? Tidak tahu diri, tidak tahu ingat orang tua, ingat jasa orang tua. Nah, ini saya pribadi juga makin bersatu karena kebanyakan saya dalam level ini. Tidak ingat orang tua. Benar. Itu pada posisi pembuat merasa bersalah. Ada lagi posisi kontrol guru yang ketiga, sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan yang kooperatif, mengarahkan secara halus. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Jadi, ya semacam kita memiliki anak murid, tetapi ada batasan. Itu ada contoh-contoh atau fakta yang sudah digali. Ayo, bantulah demi Bapak ya, atau bilang contoh, misalkan saya sebagai wali kelas, ingat, coba buat yang baik, jangan saya punya posisi sebagai wali kelas, jangan buat malu saya. Nah, itu sering. Atau, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini, kamu kok tidak bisa rubah sedikit, saya sudah berjuang, sampai tahap ini masih selalu buat kesalahan. Ini level teman, nanti kita menunjukkan rasa kepemilikan, rasa kepemilikan murid, tetapi masih belum kuat. Atau ada lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Misalkan tugas barangkali, kita berikan tugas, masih ulang lagi, apalagi murid yang sama. Kita sedikit hela nafas, ya sudah, nanti baru kita selesaikan, atau nanti dilanjutkan. Oke, ini garis besar saja tentang posisi kontrol yang ketiga. Ada lagi posisi kontrol yang keempat sebagai guru. Memantau berarti mengawasi. Kan? Ya memang kita ingat posisi contoh kamera CCTV itu kan otomatis jadi pemantau. Seperti itulah kita dalam lingkungan pembelajaran. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Dalam hal ini anak-anak murid. Kita pada fakta yang digali. Peraturannya apa? Misalnya kita berhadapan dengan murid yang melakukan kesalahan. Dia datang terlambat. Sudah mulai pelajaran, murid datang terlambat. Nanti kita mulai mengingatkan. Ingat, kali lalu kita sudah sepakati buat apa? Ketiga, bertepatan dengan anak yang ini terlambat ini masuk ke ruangan. Kita mengingatkan apa yang telah kamu lakukan. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Contoh kasus yang tadi, misalkan terlambat. Kita tanya atau kita ingatkan, kita membuat dia sadar bahwa memang betul-betul terlambat itu sebuah hal atau sebuah sikap yang tidak boleh dalam kegiatan pembelajaran, karena ada konsekuensi, ada kesepakatan bahwa mulai belajar atau mengakhiri kegiatan pembelajaran harus tepat waktu. Maka itu menjadi ukuran siswa terlambat. Ketika terlambat, apa konsekuensinya? Nah, seperti itu. Kalau saya pribadi sedikit mengembangkan versi saya, kalau anak yang terlambat, saya persilahkan dulu. Artinya supaya perhatian murid-murid yang kebanyakan tidak teralih kepada yang terlambat itu.
Jadi saya juga anggap biasa. Silakan dulu. Setelah itu ketika saya merasa dia sudah nyaman dalam kelas pembelajaran, baru sedikit nanti saya masuk secara perlahan. Tapi sambil mengingatkan untuk dia menyadari bahwa keterlambatan itu tidak pas, tidak tepat. Karena memang belajar tidak tepat waktu. Itu sedikit banyak. Tentu ada banyak kejadian. Nanti sebentar kita dapat dalam video untuk lebih detail lagi. Posisi yang paling tinggi, posisi yang paling top, atau yang dinilai paling bagus, ini kita guru harus hadir sebagai manajer. Tapi dalam artian negatif, manajer ini biasa kalau kita pakai cara pandang ke struktur perusahaan, manajer itu berarti segalanya ada di situ. Dia ambil kendali semua, tetapi rombongan terbalik dengan kita guru. Kalau ada dalam posisi manajer, berarti segalanya akan baik. Ada masalah yang fatal sekalipun akan baik. Jadi kita langsung di situ posisi terakhir manajer. Posisi ini di mana guru berbuat baik, berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan. Nanti akan digali lebih jauh. Tapi ada beberapa fakta yang digali. Banyak. Apa yang kita yakini, ini semacam kita sudah buat kesepakatan di awal. Hal-hal yang harus kita buat selama kegiatan pembelajaran atau apa yang tidak boleh terjadi selama kegiatan pembelajaran itu sudah harus digali sejak tatap muka awal, paling awal, pertemuan pertama. Nanti di situ ada banyak kalimat untuk menggali atau mendalami. Apakah yang kamu yakini atau misalkan kita buat rencana. Nanti doanya bergiliran setiap awal pembelajaran maupun akhir pembelajaran. Kita harus pastikan bahwa mereka akan yakin buat itu. Jangan sampai setelah buat kesepakatan sebentar berbalik lagi datang. Silakan yang bertugas pimpin doa mulai balik sudah kiri kanan atau lihat. Tentang bagaimana kita memastikan bahwa mereka yakin dengan keputusan yang disepakati. Atau jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu. Ini nanti tentang bagaimana dia menyadari, anak murid atau anak didik menyadari kehadiran sesungguhnya di sekolah. Oke. Ini ada dalam bentuk tabel. Ini kita kembali ada keterkaitan dengan materi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Elvi tadi tentang bagaimana motivasi harus ada di dalam guru atau pendidik, juga ada di dalam diri anak murid itu sendiri. Tadi sudah dijelaskan motivasi yang eksternal atau semacam pengingat itu datang dari luar diri. Ada motivasi intrinsik, dia sendiri dengan sadar. Ini sedikit kita bagikan. Di sana baru dalam pengalaman pembelajaran, saya juga pribadi baru teringat. Ternyata ada manusia merdeka. Sebagai guru juga sebagai anak didik. Guru saya lebih ketika disinggung itu pengalaman saya mulai ingat sebagai guru yang merdeka. Ini berarti masuk kelas tidak terpaksa karena roster dan lain sebagainya. Itu yang banyak yang sudah saya buat selama ini. Kemudian itu saya sadari supaya pelan-pelan diarahkan motivasinya harus murni. Kalau saya masuk kelas memang karena saya mengingat peran atau fungsi saya sebagai guru untuk datang bersama anak. Di sini ada tabel, dalam tabel motivasi eksternal tadi itu masih tentang identitas yang gagal, penghukum, pembuat merasa bersalah. Ini kembali ke tadi 5 posisi kontrol. Sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ini kita berlomba-lomba, nanti kita tetap berkolaborasi supaya paling tidak kita dalam identitas yang sukses ini. Minimal teman atau bergerak ke pemantau. Dan selanjutnya posisi paling ideal di sekolah adalah sebagai manajer. Ini saya mau hantar untuk bagaimana kita dalam posisi tenang ini
Tapi dengan kekuatan jam yang sekarang, nanti ada resiko. Kita bisa tutup mata sedikit, ingat kembali, tapi ada resiko. Kita batas itu. Baik. Padahal ya, ini nanti kami mohon izin, nanti kami share materinya ini supaya kita sama-sama dalami lewat grup. Coba kita ikuti tayangan dalam bentuk video. Maaf, nanti di dalam video inti dari kita mempelajari budaya positif ini nanti ada pada tahap yang ini. Yang tadi Ibu Elvi jelaskan bahwa tentang restitusi, satu langkah pendekatan yang paling bagus, yang paling ideal adalah pada tahapan restitusi, bukan hukuman atau konsekuensi, tapi pada restitusi. Nah, di dalam restitusi ini nanti kita hanya berputar dalam tiga tahapan ini. Menstabilkan identitas. Nanti ada contohnya. Ada validasi tindakan yang salah, juga menanyakan keyakinan. Setelah anak ini kita fasilitasi, kita buat pendekatan atau komunikasi secara terbuka dengan anak, dia kemudian yakin bahwa sekarang saya buat salah, tapi setelah ini saya akan buat seperti apa. Berubah menjadi lebih baik. Ya, ini menstabilkan identitas. Sedikit kita beri bayangan bahwa menstabilkan identitas itu ada kalimat-kalimat pendekatan di situ. Oh, tidak apa-apa, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kan pasti tantangan untuk kita. Saya pribadi juga sudah alami. Ketika pertama baca materi ini bahaya. Karena selama ini saya nyaman dalam level penghukum. Ini mau tawar-menawar seperti ini agak bahaya. Berbuat salah itu tidak apa. Anak sudah terang, kita sementara mengajar, dia ribut di belakang, kita bilang sudah tidak apa-apa. Kesalahan itu manusiawi. Nah, ini kita harus dalam level ini. Ini menjadi tantangan untuk kita. Atau ketika anak dia tidak serius, teman sementara jawab, dia korek musik sana sini, atau dengar musik saat pembelajaran, kita bilang tidak apa-apa, kamu berhak untuk merasa seperti itu. Nah, ini kan tentu menjadi tantangan untuk kita. Sedikit banyak. Ya, validasi tindakan yang salah. Ada beberapa kalimat penuntun. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Ini kan tadi seperti kalau dia kedapatan membuat kesalahan di ruang kelas atau selama pembelajaran, kita tanya alasannya. Harus pada level itu juga. Itu baru restitusi terakomodir. Atau kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya karena memang pasti dalam alasannya yang buat adalah itu. Kadang memang lolos, kita mau tanya alasan itu mahal. Ini menjadi tantangan untuk tugas kita. Nah, yang tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Itu pada kalimat penuntun. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, atau apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Jadi kita ingat kembali bahwa sejak pertemuan awal kita sudah secara kooperatif dengan penuh rasa merdeka minta pikiran baik juga dari anak-anak, dan juga kita kawinkan atau kita hubungkan dengan pikiran baik sebagai pendidik. Jadi sedikit bayangan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas akan lebih bagus atau lebih merdeka kalau memang anak-anak juga diberi kesempatan. Oh, ini kita harus buat apa supaya pembelajaran menarik? Pak, kalau bisa nanti sementara kita pembelajaran ada permainan atau hal yang bisa menyenangkan, ada yang mau menyanyi silakan. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita sebenarnya. Ini salah satu contoh pendekatan yang sempat dibuat. Artinya secara tidak langsung kita sudah buat banyak juga. Tahapan restitusi bisa saat kita mengerti, kita bilang oh saya sudah buat sebenarnya. Hanya kan kurang disadari. Tetapi pada akhirnya tahapan restitusi itu menjadi tahapan pembinaan yang ideal. Ini satu contoh
Jika melihat video ini salah satu lelaki. Teman-teman, ini biasa sudah yang bersangkutan sudah dalam tahap kelaki. Tahapan pendekatan atau segitiga restitusi ya seperti tadi. Ketika berhadapan dengan anak yang melakukan kesalahan, itu tidak langsung kritik atau dalam dengan posisi tadi pakai miliknya. Stabil dari identitas. Misalnya ada keterbatasan pertama. Bisa tidak diberikan asli. Iya. Jadi hanya satu dua bayangan atau sedikit boleh saya tambah sekali. Macam kejadian beberapa waktu lalu ketika mereka ada miskomunikasi di antara anak-anak kita dalam kegiatan pramuka. Setelah kegiatan ini baru saya sadar, oh ternyata segitiga restitusi sudah mau kita buat ini. Waktu itu kan mereka ada cara pandang yang berbeda sehingga mereka kemudian sedikit bertengkar dalam anak-anak. Kemudian saya panggillah anak kita yang katanya mengeluarkan bahasa yang tidak sopan untuk teman-teman yang berbagi saat itu. Saya tanya alasan. Jadi saat mulai belajar seperti ini, saya mulai, oh ternyata sebagai guru sudah banyak kita buat langkah-langkah yang persuasif. Tetapi lebih mendalam untuk pada level apa tadi, yang paling tinggi, level paling ideal adalah level manajer. Juga dengan posisi kontrol kita dalam level itu, di situ betul-betul rasa memiliki kita, ketulusan kita ketika berhadapan dengan anak-anak, juga yang disertakan di situ emosi kita juga semua penuh dan menjadi adem di dalam level manajer. Itu dari posisi yang paling ideal. Mungkin ini hanya kesempatan berbagi dalam waktu yang singkat, tetapi lebih kuatnya adalah kita harus bersama-sama bergerak sehingga terciptalah budaya positif dalam hal ini mulai dari kelas pembelajaran sampai lingkungan sekolah dalam konteks yang lebih luas bisa menerapkan budaya positif ini sehingga tidak semacam semudah membalikkan telapak tangan, tetapi proses ini pelan-pelan menjadi kekuatan yang akan kita capai sehingga kita menegaskan bahwa kita ini adalah pendidik yang betul-betul ingat jasa dan juga ajaran dari pendiri pendidikan kita Bapak Ki Hajar Dewan sendiri. Ini dalam posisi duduk, saya mohon izin untuk kita berikan aplaus tapi dalam versi yang saya komando. Bisa dalam posisi duduk juga tidak apa-apa. Yang penting yang saya komando. Kita tepuk tangan ini sebagai apresiasi, tetapi untuk komando saya. Tidak. Saya bilang tepuk satu berarti kita tangan agak lurus. Tepuk satu. Kalau tepuk dua berarti tangan ke atas. 2 kali. Kalau tepuk 3 berarti tangan ke bawah. 3 kali. Nanti rumus atau formulanya atau formasinya itu ada pada saya sebagai penunjuk arah. Baik, coba kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 1, 2. Nah, ini formulanya. Saya sebut 2, 1, 2 sampai kebayangan sinetron yang dulu begitu. Coba 1 kali lagi, tepuk
Selebihnya saya mohon kesediaan teman saya Ibu Yufi, kita sama-sama berdiri. Di sini kami Sama-sama berdiri dan bersama. saya dengan dalam tahapan ini sebelum kita tutup kegiatan berbagi ini yang katanya bilang seminar, saya kasih kesempatan ke rekan saya Ibu Elvi sedikit menegaskan lagi pengalaman pembelajarannya sehingga bisa menjadi kekuatan buat kita melangkah bersama ke depan. Ibu Elvi silakan. Baik teman-teman, mungkin yang mengajar di kelas 11 IPA, 11 IPA 2, mungkin ada lihat kami ada buat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas seperti ini yang dibuat itu bukan kelas dari saya kemudian menuntut mereka kira-kira dalam pembelajaran itu mereka maunya seperti apa. Nah ternyata setelah sejak kelompok kemudian sebut dalam bentuk kelompok mereka mendiskusikan, ternyata mereka sendiri membuat kesepakatan. Misalnya yang pertama ada yang memulai dari waktu pembelajaran dengan doa, ada yang mengikuti pembelajaran dengan riang dan gembira. Itu pasti ada nilai-nilai. Misalnya memulai dari waktu pembelajaran itu dengan doa, nilai yang ditanamkan itu apa? Terima dan berdoa. Kemudian ada yang mereka yang bersedia tidak mengikuti pembelajaran dengan mengaktifkan HP. Itu kesepakatan yang mereka buat. Kemudian disiplin, mengumpulkan tugas. Itu ada kelas IPA 2 dan IPS 2 itu mereka sudah buat. Mungkin nanti teman-teman wali kelas kalau bisa mengadopsi. Teman-teman cukup buat menuntut mereka kira-kira mereka mau seperti apa di kelas. Kemudian tinggal kalian buat di IPA 2 itu saya memberikan motivasi silakan kalian rangkum kesepakatan kelas ini seperti maling kecil. Kalian membuat apa? Hasilnya seperti apa? Dan ternyata setelah mereka buat itu mereka cukup kreatif. Mereka membuat seperti pohon, dari akar, dan kolaborasi dengan gambar-gambar yang menarik, kata-kata. Dan mereka sendiri yang ibu nanti kami akan berusaha untuk kalau bisa kesepakatan kelas ini kalian bisa buat. Itu ibu lebih senang kalau misalnya kamu buat. Karena ini bukan kita buat supaya membiasakan kelas seperti itu di kelas kamu, tapi yang dibutuhkan itu dia punya tindakan. Kira-kira kamu sudah sepakat ini kamu buat atau tidak? Ini yang ibu akan lihat nanti ke depan. Mungkin dari teman-teman itu yang saya mau bagi. Ini bukan hanya wali kelas, tapi punya gambar ibu pelajaran. Ketika saya arahkan setelah baiknya sebelum pelajaran itu kita bangun kesepakatan kelas. Nah dalam kesepakatan kelas itu pasti ada nilai-nilai kebajikan, misalnya nilai apa yang kita mau buat. Itu yang saya maksudkan di sini. Dan harapan saya untuk budaya positif ini jadi mungkin kami berupaya bekerja sama. Ini hanya butuh kolaborasi, kerjasama, gotong royong. Bagaimana kita menempatkan posisi kita itu setidaknya ya di pemarwa atau pemantau atau manajer. Jangan selama ini yang kita lihat itu kita kebanyakan di posisi penghubung dan membuat rasa bersalah. Penghubung dan membuat rasa bersalah yang menyelesaikan masalah kesabaran itu dia taat karena dia takut, bukan karena dia salah dari dia menjadi diri sendiri. Itu yang saya karena harapan dari saya materi nanti akan kami share mungkin dalam penyampaian masih ada yang kurang jelas. Diskusikan. Jika ada yang mau bertanya, silakan materinya akan kami share di grup supaya kita sama-sama membaca. Begitu teman-teman yang sudah ikut bisa membaca dan kalau bisa di kita punya sekolah ini bisa ada sedikit perubahan. Terima kasih. Saya kembali. Terima kasih. Sedikit diberi kesempatan barangkali dengan bertukar pikiran beberapa menit itu bisa menjadi langkah awal kita bersama-sama satu langkah untuk menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita sehingga istilahnya mau dalam bentuk sharing atau dalam bentuk ajakan ini menjadi
refleksi bersama kita dalam kesempatan ini. Jadi ketika kita mendapat materi, kemudian kita sudah sama-sama berpikir. Yang dipakai bukan adalah pikiran sendiri atau orang per orang, tetapi yang menjadi kekuatan bersama. Sehingga kita melangkah tidak balik kiri, oh itu masih di belakang atau contoh yang lain. Saya berikan kesempatan barangkali dalam bentuk seri atau ya masukan atau niat bagus yang baik untuk kita boleh diutarakan menjadi buah dari hidup bersama kita siang ini. Kesempatan disilakan. Baik, terima kasih. Seperti yang sudah saya ikuti sejak awal tadi, berkaitan dengan yang termasuk yang pertama adalah hukuman, terus yang kedua membuat rasa bersalah, terus yang ketiga dianggap sebagai teman, dan dari keempat adalah lima itu. Jadi saya itu artinya secara pribadi saya itu masuk di 2 dan 3. Jadi ya ini mungkin ya sebagai guru mungkin saya menyadari ada kesalahan saya juga. Saya lebih banyak melihat kekurangan daripada siswa itu sendiri daripada saya mengajar kerjasama. Misalnya saya mungkin harus tanya dulu kira-kira siswa itu yang maunya seperti apa. Itu yang sering tidak pernah saya lakukan. Yang sering saya lakukan itu adalah poin 2 dengan yang ketiga. Itu yang selama ini terjadi. Mungkin saya harapkan mungkin dengan adanya seminar ini mungkin bisa membuka sedikit pikiran saya untuk bisa lebih baik dari yang kemarin-kemarin yang sering saya lakukan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, berkaitan dengan saya sebagai wali kelas, kebetulan saya di 11 IPA 2, saya juga sudah masuk ke sana dan saya baca itu, saya sangat senang. Karena memang selama ini terus terang, saya bisa masuk itu, saya tidak pernah berdoa. Dan keluar pun saya tidak pernah berdoa. Dan saya juga langsung ternyata dengan adanya itu juga bisa menyadari saya bahwa saya sering melakukan kesalahan banyak sekali, termasuk dengan yang itu. Terus saya juga mengingatkan mereka bahwa ini adalah kesepakatan dalam kelas bersama, berarti yang kamu sepakati itu kamu harus laksanakan. Jangan sampai kamu sudah buat kesepakatan tetapi kamu tidak membuatnya itu. Misalnya kumpul tugas tepat waktu. Karena saya sebagai guru mata pelajaran juga sering saya tanya, kalau misalnya saya memberikan tugas dan saya minta minggu depan kumpul misalnya, tetapi kadang mereka nanti alasan bilang, ibu kami masih salin atau kami masih ini. Jadi kadang saya masih kasih kesempatan, oke, kalau begitu hari ini kita batal kumpul, minggu depan pasti semua harus kumpul. Nah, kadang juga masih ada yang lalai. Nah ini, jadi kadang juga di sini kesulitan juga saya kalau misalnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman lain kalau misalnya ada yang punya pemikiran yang lebih baik, kalau ini berbicara tentang budaya positif. Jadi mungkin ya saya banyak kekurangan di sini, sama kasih tahu memang saya masih banyak kekurangan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, jadi sedikit ya pengalaman sendiri. Terima kasih banyak, saya kembali. Kami katakan di awal bahwa ini boleh dikatakan seminar, tetapi lebih terhormatnya kesempatan kita berefleksi bersama untuk buat melangkah lebih jauh, lebih baik lagi secara bersama, tidak orang per orang. Barangkali kali kesempatan mereka kesempatan lagi ada teman yang Bapak silakan. Ya, terima kasih kesempatan itu. Sebagai materinya itu kita sangat bersyukur karena itu juga suatu hal yang harus diberikan bagi kita sebagai pendidik untuk setidak-tidaknya mencapai yang tadi menjadi manajemen. Kalau kita lihat itu yang tadi menghukum di negara kita kan ada hakim. Harus itu yang membuat itu selalu menentukan supaya bermasalah di artinya kadang juga benar dibuat menjadi yang salah dibuat menjadi benar, itu kan para jaksa. Dengan bagaimana argumen-argumen itu, artinya negara kita sudah itu menanamkan itu. Tapi kita sebagai pendidik ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan untuk bagaimana membangun ini secara kebersamaan. Siapa tahu suatu ketika kalau ini semua sudah berjalan serentak, maka jelas terjadi perubahan secara total juga di
dalam negeri kita. Itu tentunya kita juga bersyukuri. Lalu itu sebagai guru untuk saya, ya saya lihat itu tadi itu ya banyak yang saya ikut, tapi masih banyak juga yang kurang sempurna. Nah, misalkan kalau doa itu doa awal akhir itu selalu di setiap kelas itu selalu itu buka dengan doa, itu tutup juga dengan doa. Tapi yang menjadi ketanggalan itu biasanya itu mereka sepakat. Jadi mereka yang untuk bagian itu mereka sudah mengatur. Nanti bagian ini nanti kan tugas, tapi ada yang sudah bertugas pada bagian tugasnya itu sampai kemudian dia tidak mau berdoa. Dia tidak mau berdoa. Kita tanya, seperti berdoa itu apa? Habis itu kamu ingin berdoa itu maksudnya apa? Itu berdoa berarti berbicara dengan Tuhan. Habis itu bagaimana kalau berbicara dengan saya seperti apa? Terhadap Tuhan kita sebagai sampai cinta juga nanti sama. Tapi itu juga nanti dia bilang terakhir dia undur waktu, karena dia undur waktu kita pikir ya siapa yang membantu dulu. Nanti dia mungkin ini berikutnya. Terhadap tugas juga yang tadi seperti disampaikan oleh Ibu Siska teman kita. Nah, itu tugas saya itu saya biasa juga kasih waktu. Tapi juga nanti tepat waktu ada beberapa yang tidak belum kumpul. Nah itu saya panggil mereka. Itu saya bilang, ini kamu belum kerja, ini karena pemalas kah? Atau tidak ada waktu kah? Atau tidak tahu kah? Lalu saya tanya, kalau yang tidak tahu jadi bagaimana? Ini namanya tugas. Jadi sekarang kamu tanya semua. Itu pun ada yang karena tapi ada yang mengungkapkannya itu karena dia belum bertugas, dia belum mengungkapkan dari artinya kejujuran dia untuk mengungkapkan bahwa dia tidak kerja tugas itu sebenarnya apa, itu yang karena itu belum mereka menyampaikan secara jujur. Ada yang dibuat mengada-ada itu dari dia mengada-ada itu karena dia baru mau begini temannya sudah komplain, begini itu ketahuan. Ini juga nanti ini dari item-item yang tadi sudah disampaikan. Ini juga yang menjadi artinya perjuangan kita untuk kita perbaiki hal-hal yang belum lakukan. Terima kasih. Ya, kesempatan terakhir. Mohon izin ini kesempatan terakhir untuk Bapak Tenang. Yang pertama pasti banyak gitu. Kemudian yang selama ini mungkin dilakukan kalau kembali kepada pribadi, hal pertama, kedua, dan kadang lompat langsung kelima karena bergabung bersama siswa. Tetapi di dalam pelaksanaannya pasti masih kurang. Hal yang kedua, terima kasih kepada teman berdua yang sudah bergabung pada guru penggerak dengan kegiatan hari ini. Memotivasi kami teman-teman yang lain. Mungkin saya langsung saja bahwa sekarang lagi dibuka untuk kita, jadi saya yakin pasti banyak hal yang berat, termasuk saya juga masih mendua mau atau tidak. Tetapi bagi saya bahwa ini pencerahan yang bagus sekali untuk sekolah kita ke depan. Jadi saya memang masih mendua, saya sudah susun, tetapi kadang berpikir mau tidak. Jadi saya ajak teman-teman, mari kita teman-teman berdua yang sudah bergabung, belum final tetapi sudah bergabung. Coba kita ikut supaya kalau kita sudah bergabung bersama, berarti kita bergerak bersama untuk bisa memajukan sekolah kita. Itu yang saya harapkan. Jadi dari kelima poin tadi, saya berharap besar supaya kita menjadi manajer yang baik untuk anak-anak kita ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Dan harapan kami sekolah ini akan maju kalau kita sama-sama bekerja sama. Dan ada itu kegiatan guru penggerak itu ada sibuk menantang, tetapi setelah kita jalani kegiatannya menantang dan mengasihkan. Banyak hal-hal baru yang kita dapat bersama. Kemudian bagaimana para instruktur itu mencuci kota kita, dan dimana saat ini kita merasa zona nyaman, ternyata itu masalah yang sangat berat sekali kita tidak tahu.
kita mendengar wajahnya kita malu, kita sendiri sendiri. Ternyata kita itu selalu sudah berdosa dengan kita punya namun. Itu hasil refleksi yang sudah dari materi minggu 1 sampai 2. Ternyata saya menemukan bahwa selama ini saya sangat bersalah dengan anak-anak. Sudah berapa tahun, 7 tahun saya mengajar, dan ternyata saya boleh menjalankan tugas sejati saya sebagai seorang guru. Itu yang saya dapatkan, dan saya harapkan kalau bisa sekolah yang termasuk kalau teman-teman itu juga mempunyai pola pikir yang sama dengan kami. Kalau misalnya teman-teman masih berada pada pola pikir zamannya dulu dibandingkan dengan zaman sekarang, sekolah kita pasti tidak akan maju. Kami bergerak baik, tapi kalau teman-teman semua kalau kita maju, kita yang bagaimana? Makanya kami mulai melakukan perubahan sedikit apa yang kami bisa buat. Semoga teman-teman bisa tergerak untuk bisa kita bergerak bersama-sama. Mungkin dari saya sekian, kalau bisa yang masih dipikir kesalahan sebentar, kalau bisa diperbaiki. Teman-teman tidak merugi untuk dilihat. Dari saya sekian, untuk lagi yang menambahkan. Saya tambah sedikit ini tentang kesan bahwa tadi kita dapat berbagi tentang budaya positif. Ini kesan saya dengan Ibu Elvi merasa senang karena yang pertama awalnya ini nanti mudah atau tidak kita mengundang teman-teman yang bisa bersama-sama duduk bersama berbagi seperti ini. Ya tapi akhirnya bisa terrealisasi. Ini yang positif. Dan di dalam peran sebagai guru penggerak di situ ada satu kata bilang kolaborasi. Kolaborasi ini berarti kerjasama, tapi kalau bisa jadwalnya itu kerjasama selain sekolah ini masih ada. Sampai dengan sekolah tutup baru kolaborasi itu juga. Tapi kita bergerak bersama dan sekaligus ini mohon izin Ibu Elvi, ini tawaran kalau bisa teman-teman yang hari ini berkesempatan bersama ini menjadi komunitas praktisi untuk nanti kita berbagi bersama. Nanti di dalam komunitas praktisi bukan tentang siapa yang untung, tetapi berpikir tentang kita semua untung. Di dalam komunitas praktisi nanti kita sepakat dalam 1 bulan yang minimal 1 kali kita duduk bersama, kita tukar pikiran kendala-kendala apa yang kita alami selama kegiatan pembelajaran. Itu kita tukar pikiran, kita berpikir bersama. Kemudian di situ ada teman yang mengalami pengalaman bagus, pengalaman sulit, silakan berbagi pertanyaan saya dan teman Ibu Elvi. Tetapi kita semua di dalam kelompok ini. Maka dengan hormat kami mengundang teman-teman yang ada untuk nanti boleh bergabung dalam komunitas praktisi. Barangkali ini dijadikan kesempatan pertama. Di kesempatan berikut nanti kita bertemu bersama, kita berpikir boleh dalam cerita, kesempatan cerita biasa, tapi nanti kita dokumentasikan itu menjadi langkah awal kita untuk maju bersama. Pertama dalam perubahan-perubahan penerapan pembelajaran yang katanya sudah harus menggunakan desain pembelajaran abad 21. Abad 21 ini menjadi PR untuk kita semua dalam mata pelajaran yang kita asuh masing-masing. Jadi selebihnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan besar juga apresiasi ini. Kami terima kehadiran ini sebagai apresiasi. Juga kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya bila dalam kegiatan berbagi bersama tadi banyak kurangnya, tetapi semangat untuk yang baik itu menjadi pegangan kita bersama. Selebihnya mari kita jadikan posisi kita seperti pengajar kita Ki Hajar Dewantoro, Ingarso Suntulada, Ing Madia Manungkarsa dan Tuturi Handayani. Selamat siang dan sampai jumpa lagi. Selamat pagi nak, apa kabar? Kabar baik Bu. Syukurlah nak, dari daftar hadir ini Ibu lihat kamu sudah alfa lebih dari 3 hari. Boleh Ibu dapatkan penjelasannya? Boleh Bu. Sebenarnya saya tidak ke sekolah karena saya marah pada orang tua saya tidak membelikan saya HP baru sehingga saya mogok ke sekolah.
Apakah tindakanmu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Tidak, Bu. Apa kesepakatan kelas kita? Rajin ke sekolah, menghargai dan menghormati orang lain. Apa kamu sudah melakukannya? Tidak, Bu. Apa kamu punya ide untuk memperbaiki kesalahan kamu ini? Ya, Bu, saya akan meminta maaf pada orang tua saya dan rajin ke sekolah, dan saya tidak akan menuntut orang tua saya untuk membelikan HP baru karena HP saya ini masih bisa digunakan. Terima kasih nak, idemu sungguh luar biasa. Hormati dan sayang selalu orang tuamu ya. Baik, Bu, terima kasih.